Oke. Oke. Pertemuan kedua ini adalah static visualization. Jadi di sini nanti kita akan mengeksplorasi teknik visualisasi yang menyajikan pola global dan statistik dari ringkasan data. Sehingga nanti kalian bisa menjelaskan berbagai teknik visualisasi untuk konteks yang berbeda dan mengidentifikasi pola global dari satu atau lebih fitur dari kumpulan data dan membuat plot untuk mewakili pola global dalam data, misalnya seperti scatter plot, spin plot, contour plot, heat maps, dan juga menyajikan ringkasan statistik data seperti histogram, block plot, kemudian juga viola plot. Oke, nah pada bagian ini kita akan mempelajari konteks plot yang menyajikan pola global dalam data seperti plot yang menunjukkan varians dalam fitur individual dalam data, misalnya seperti histogram, atau plot yang menunjukkan bagaimana fitur berbeda yang ada dalam data itu bervariasi satu sama lain, seperti scatter plot, line plot, ataupun heat maps. Nah, beberapa contoh yang dipakai di sini adalah dataset MPG ya dari Universitas Carnegie Mellon yang tersedia di Library Seaborn ya, itu ada di sana. Nanti untuk percobaannya seperti biasa saya sudah menyediakan file Python-nya, nanti bisa di-download, kemudian kalian bisa coba ya sebagai bahan praktikumnya kalian. Sudah saya masukkan di dalam e-learning tadi. Nah, dataset ini digunakan untuk mempelajari hubungan jarak tempuh dan juga miles per galon atau MPG, makanya namanya MPG ya datasetnya ya, dengan fitur-fitur lain dalam dataset. Di sini datasetnya berisi 3 fitur discrete dan 5 fitur continuous, yang mana dataset ini cocok untuk mengilustrasikan banyak konsep. Oke ya, jadi kalau misalnya kita lihat dataset MPG itu kira-kira isinya adalah seperti ini. Oke, yang pertama adalah scatter plot. Ya, jenis plot yang pertama adalah scatter plot atau plot sebar. Nah, scatter plot ini merupakan plot sederhana yang menyajikan nilai dari 2 fitur dari suatu dataset. Jadi kita ingin menggambarkan 2 fitur, bagaimana hubungannya, kita ingin melihatnya, maka kita bisa menggunakan scatter plot. Yang mana setiap titik data itu diwakili oleh titik dengan koordinat X dan Y-nya. Yang mana koordinat X itu adalah fitur pertama dan koordinat Y sebagai fitur kedua. Sehingga nanti tiap data itu berarti satu titik dari X dan Y-nya. Nah, scatter plot ini merupakan alat yang mempelajari lebih lanjut tentang 2 atribut numerik itu. Scatter plot itu bisa membantu menggali hubungan antara berbagai fitur dalam data. Misalnya cuaca dengan penjualan, bagaimana hubungannya, asupan nutrisi, bagaimana dengan statistik kesehatan, ya itu bisa dipakai untuk beberapa konteks. Jadi kita bisa melihat hubungan dari fitur-fitur itu. Kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan scatter plot. Kalau misalnya itu tidak ada hubungan, maka nanti gambarnya akan tersebar aja acak gitu. Tapi kalau misalnya itu ada hubungan, ya maka itu akan membentuk garis tertentu gitu, akan membentuk apakah dia positif atau negatif ya, naik atau turun. Nah, itu akan membentuk garis tertentu. Ya, misalnya di sini contohnya dengan menggunakan dataset MPG, yaitu yang menghubungkan antara berat dengan jarak tempuh kendaraan dari dataset ini. Nah, di sini kita mencoba menggambarkan menggunakan scatter plot ya. Fungsinya namanya scatter plot aja. Itu nanti untuk sintak lengkapnya sudah saya buat di dalam file praktikumnya. Yang mana kita berikan bahwa untuk yang sumbu X-nya itu untuk weight-nya dan yang sumbu Y-nya adalah MPG-nya. Kemudian kita akan gambarkan. Perhatikan di sini bahwa di dalam scatter plot ini akan kelihatan ya ada penurunan jarak tempuh. Yang mana semakin berat di sini weight-nya ya, beratnya itu semakin banyak ya, beratnya semakin banyak, dia semakin turun jarak tempuhnya. Ya, artinya dia ada hubungan nih bahwa semakin berat dia akan semakin menurun gitu. Jadi ini bisa memberikan semacam wawasan awal, semacam pengetahuan awal untuk melihat
bagaimana perilaku antara fiturnya gitu. Kalau misalnya kita mengetahui oh ternyata ini ada nih hubungan antara weight dengan MPG, maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu variabel prediktor misalnya nanti untuk kebutuhan prediksi misalnya. Nah, atau untuk mau menganalisis korelasi yang lain, maka nanti ini juga bisa dijadikan sebagai variabelnya. Nah, karena di sini terlihat bahwa setelah diplotkan, kalau misalnya dalam berupa data, datanya angka-angka, kita tidak bisa melihat apa ya yang bisa ditunjukkan dari data itu, dari data angka-angka itu. Tapi kalau langsung digambarkan scatter plotnya, di sini akan langsung terlihat. Kalau variabel-variabel itu tidak berhubungan, ya weight ini tidak berhubungan dengan MPG, maka dia akan tersebar merata. Jadi titik-titiknya ada di mana-mana. Artinya weight-nya itu mau naik, mau rendah, mau berat atau enggak, MPG-nya juga macam-macam. Artinya dia enggak, tidak ada hubungan tertentu, enggak ada ngaruh tertentu. Tapi kalau kayak gini dia terlihat ngaruhnya. Gitu ya, bahwa dia semakin ke kanan beratnya ya, semakin berat, dia semakin menurun. Nah, itu kelihatan langsung kalau digambarkan. Makanya visualisasi itu memudahkan kita. Kemudian selain scatter plot, ada yang namanya hexagonal binning plot. Ya, versi plot pencar yang lebih bagus yang disebut sebagai plot binning hexagonal atau plot hexbin. Ini digunakan ketika baris dan kolom sesuai dengan atribut numerik. Di mana misalnya kalau ada banyak titik data, ya titik-titik yang diplot pada scatter plot itu, misalnya kayak gini tadi mana? Nah ini kan banyak titik yang tumpang tindih, ya kan? Nggak kelihatan nanti gitu. Kalau misalnya terlalu banyak titik, terus ternyata banyak tumpang tindih, ini kan jadinya ini gimana ya gitu. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas seberapa banyak nih tumpang tindihnya. Ini berlapis berapa banyak nih tumpang tindihnya data di area sini, di sini, sini. Ini seberapa lapis gitu kan? Apakah tumpuk 10, apakah tumpuk 100 misalnya gitu ya. Kita tidak tahu karena di sini hanya terlihat dari depan saja gitu, bahwa ini ada yang tumpuk-tumpuk. Nah, untuk bisa melihat lebih detail untuk kasus yang seperti itu, maka kita bisa dengan menggunakan plot hexbin ini. Jadi kalau menggunakan scatter plot tadi, kita hanya bisa melihat bahwa oke kayaknya ada hubungan gitu ya, karena memang membentuk suatu garis, maka di sana ketika terjadi tumpuk-tumpuk tadi, itu sulit untuk menyimpulkan seperti apa detailnya. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan plot hexbin ini. Yang mana nanti jumlah atau banyaknya titik data di area yang sama itu dapat ditampilkan menggunakan warna yang berbeda. Jadi kalau semakin banyak tumpukannya, itu warnanya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi plot hexbin ini menggunakan segi 6 untuk mewakili kelompok titik data, yang mana bin yang lebih gelap itu menunjukkan bahwa ada lebih banyak titik pada rentang fitur itu. Kemudian bin yang lebih terang itu menunjukkan titik yang lebih sedikit atau poin yang lebih sedikit gitu. Jadi akan ada perbedaan warna. Nah, kalau yang tadi scatter plot kan warnanya sama tapi hanya tumpuk-tumpuk aja, tapi kita tidak tahu seberapa banyak gitu kan perbedaannya. Sedangkan area yang berwarna putih itu tidak berhubungan dengan titik. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan grafik yang lebih jelas untuk dibaca. Ya, contohnya ini seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini terlihat kalau yang tadi kan tumpuk-tumpuk, tapi kan kita tidak tahu seberapa banyak. Nah, di sini semakin warnanya semakin gelap, maka artinya tumpukan data di area sini itu semakin banyak. Gitu ya. Ini ada yang gelap-gelap kan, semakin tua warnanya artinya semakin banyak data yang berada di area sini. Semakin muda warnanya artinya dia semakin sedikit area di situ. Oke. Nah, jadi di sini kalau untuk menggambarkan masih menggambarkan yang sama ya tadi ya antara weight dan MPG atau jarak tempuh. Dan di sini kalau misalnya kita mau menggunakan hexagonal binning plot, di sini kita bisa dengan mengeset di bagian kainnya kita pakai hex gitu ya. Kemudian kita menggunakan fungsi join plot yang kita akan menggambarkan atau memberikan di masing-masing variabelnya, yang di X-nya itu adalah weight, Y-nya itu adalah MPG-nya dengan kain hex atau hexagonal ini.
gitu ya. Kemudian kita pilih warnanya mau dikasih warna apa. Gitu. Jadi di sini akan membangun plot yang bisa melihat tidak hanya hubungan dari dua fitur, tetapi juga kita bisa melihat detail dari banyaknya data yang ada di distribusi itu. Gitu. Jadi plot Hexbin ini bisa memberikan visualisasi data yang lebih bagus ketika titik-titik datanya itu sangat padat karena bisa membedakan. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ada kontur plot, yaitu merupakan alternatif lain untuk menyebarkan plot ketika titik data padat penduduk di wilayah tertentu itu perlu untuk digambarkan. Jadi nanti kita bisa melihat, sering ya kita ngelihat peta kontur untuk menggambarkan suatu wilayah gitu ya, tentang kepadatan misalnya ya, yang mana di sini kita bisa menggambarkan distribusi fitur secara akurat dalam visualisasi di mana titik data cenderung juga sangat tumpang tindih. Biasanya kontur plot ini dipakai untuk menunjukkan sebaran indikator apakah itu kayak cuaca ya, suhu, curah hujan pada wilayah tertentu atau wilayah geografis. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Ini masih menggunakan data yang tadi, menggunakan hubungan antara berat dengan MPG ya, tapi di sini menggunakan kontur plot. Jadi di sini mirip dengan plot Hexbin ya, yang heksagonal tadi, yang mana di sini ada area-area dengan warna tertentu, yang mana daerah yang lebih gelap ini menunjukkan lebih banyak titik data, dan daerah yang lebih terang itu menunjukkan lebih sedikit titik data. Nah, pada contoh Hexbin plot sama kontur plot ini menunjukkan bahwa ada kurva tertentu di mana hubungan negatif antara berat dan MPG ini paling kuat, yaitu yang dilihat dengan jumlah titik data yang lebih besar. Jadi di sini kita melihat di sini ya, kalau hubungannya itu sama ya, dia menurun ya, artinya dia semakin berat, maka MPG-nya dia akan semakin menurun. Berarti dia ada korelasi negatif ya. Nah, di sini juga ada perbedaan warna, yang mana di sini menunjukkan bahwa artinya semakin tua warnanya atau semakin gelap warnanya di sini, dia menunjukkan datanya di sini lebih padat dibandingkan dengan area yang di luarnya, seperti itu. Tapi di sini juga terlihat ya, di sini kan agak gelap walaupun tidak segelap yang di sini ya, tetapi di sini kan ada yang lebih gelap dibandingkan dengan yang di sini. Ini kan lebih terang, ini lebih gelap, seperti itu. Jadi di sini biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu data ya, yang datanya di situ akan banyak ya, banyak yang tumpang tindih di area situ, maka itu bisa cocok untuk dipakai, atau untuk menggambarkan kontur area tertentu berkaitan dengan misalnya apakah cuaca, itu juga bisa dipakai. Oke, kemudian jenis plot lain, plot dasar yang lain yaitu adalah line plot, yang mana plot garis ini digunakan untuk menyajikan pola global dalam data. Line plot ini mewakili informasi sebagai serangkaian titik data yang dihubungkan oleh segmen garis lurus. Biasanya menunjukkan hubungan antara fitur numerik diskrit di sumbu X ya dengan fitur numerik kontinu pada sumbu Y. Nah, contohnya nanti di sini kita akan menggunakan fitur modelier dengan MPG. Nah, plot garis ini adalah teknik visualisasi yang bagus untuk skenario kalau kita memiliki data yang berubah seiring waktu. Jadi, kalau ada data time series, kita bisa pakai line plot, yang mana sumbu X itu nanti dapat mewakili waktunya, atau tanggal dan waktunya. Dan plotnya nanti akan membantu menyajikan bagaimana nilainya itu akan berubah-ubah atau bervariasi selama periode itu. Jadi line plot biasanya memang dipakai untuk time series juga. Nah, ketika kita mau menggunakan dari dataset yang sama tetapi menggunakan fitur yang berbeda, misalnya model year ya, model pada tahun tertentu dengan MPG-nya. Nah, kalau dibuat scatter plot ya, itu akan menjadi begini, akan menjadi kesulitan. Ini maksudnya yang seperti apa? Jadi kalau misalnya di gambar scatter plot ini
kita melihat bahwa fitur dari model liar hanya mengambil nilai antara 70 dan 82. Ya, di sini kemudian kalau dari kayak ngelihat kayak gini kira-kira yang bagaimana ya gitu. Nah, kita mungkin akan lebih mudah menggunakan line plot atau plot garis yang menghubungkan titik-titik datanya supaya bisa terlihat lebih bagus. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya digambarkan dengan menggunakan line plot, di sini akan menggambarkan rata-rata ya, rata-rata pada fitur sumbu Y pada Y-nya itu adalah MPG, X-nya itu adalah model Y. Dan di sini fungsinya untuk line plot itu kita bisa menuliskan line plot di sini. Ya, line plot X-nya apa, Y-nya apa. Oke, nah di sini secara default-nya library Seaborn itu akan nyetel interval kepercayaannya 95%. Nah, tapi nanti parameter C-nya itu bisa diubah-ubah kalau misalnya kita mau mengubah nilai dari interval kepercayaannya. Ya, tinggal diberikan atribut di sini C-nya ditambah. Jadi misalnya mau kalau default-nya di sini diberikan 95%, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan lebih kecil dari itu, maka kita bisa menambahkan seperti ini, misalnya C-nya kita pasang misalnya 68, maka terlihat di sini interval kepercayaannya dia akan lebih sempit. Nah, ini yang 95, yang default, ini kalau misalnya kita ubah menjadi 68. Ya, kita bisa menggunakan ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk contoh lagi kalau kita ingin menggambarkan data yang fiturnya itu dia fiturnya sama misalnya, tetapi dia ada beberapa periode misalnya gitu ya. Jadi contohnya di sini kita ingin melihat bagaimana sih variasi dari jumlah penumpang di bulan yang sama tapi tahun berbeda. Jadi sesama bulan Januari tahun ini itu bagaimana? Februari juga begitu. Jadi dari Januari sampai Desember tetapi di tahun yang berbeda-beda. Kita ingin menggambarkannya. Nah, itu kan banyak ya, bedanya hanya tahun, tapi bulannya sama. Nah, bukan berarti kita tuh harus ngejajarin semuanya, enggak kan, tetapi tetap Januari sampai Desember, tetapi ada tahunnya yang berbeda-beda kita gambarnya. Nah, untuk menggambar multiple line plot seperti ini, ya, kita coba lihat. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, contohnya. Jadi jumlah penumpang pada bulan tertentu ya, lupa ini ya indeksnya apa, jadi kuning ini bulan apa, abu-abu bulan apa, yang bulan apa pada masing-masing tahun. Nah, kalau kayak gini kan ngelihatnya kadang di sini suka yang tumpang tindih gitu ya, atau ini berapa ya perbedaannya gimana ya antara warna yang satu dengan warna yang lain, apakah di sini dia sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah atau seperti apa gitu ya. Nah, ini akan kesulitan untuk membacanya atau menarik kesimpulannya dengan cepat. Jadi dengan menggunakan line plot ya, di sini kalau misalnya fiturnya ternyata yang dijumlahkan itu banyak periode, itu ternyata agak membingungkan. Sehingga bagaimana untuk bisa mengatasi ini? Mungkin kalau hanya untuk satu garis, fiturnya satu dengan satu periode time series itu cocok untuk line plot. Tetapi kalau banyak kayak gini, banyak plot garis digabungkan jadi satu, apakah masih efisien? Kalau mungkin 2 atau 3 masih oke, tapi kalau banyak kayak gini, bagaimana? Nah, ada yang namanya heat maps. Jadi heat maps adalah representasi visual dari fitur numerik kontinu tertentu sebagai fungsi dari dua fitur diskrit lainnya. Jadi di sini informasi disajikan dalam bentuk kotak-kotak atau kisi, yang mana setiap sel di dalam kisi itu sesuai dengan pasangannya nilai tertentu. Jadi bulan dan tahunnya misalnya kalau untuk contoh yang tadi, yang diambil dari dua fitur diskrit dan diwarnai berdasarkan nilai fitur numeriknya. Gitu. Jadi nanti bisa memvisualisasikan data dengan dimensi yang lebih tinggi dan bahkan untuk fitur yang bervariasi.
di berbagai kelas. Contohnya adalah di sini untuk menggambarkan data yang sama tadi, yaitu jumlah penumpang per bulan selama tahun, dari tahun 49 sampai 60, ya. Jadi ini tahunnya, ini bulannya, gitu kan. Jadi kita bisa melihat nih dari sisi kalau mau dilihat dengan bulan yang sama pada tahun yang berbeda, maka ya begini. Tapi kalau mau melihat dari tahunnya, gitu ya, di tahun yang sama per bulannya itu yang seperti apa. Nah, itu akan bisa kelihatan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jumlah total penerbangan tahunan itu akan meningkat ya di sini, bukan akan ya, tetapi terlihat di sini meningkat ya dari tahun 49 sampai 60, yang mana di sini diperlihatkan semakin gelap ini semakin rendah nilainya ya kan, ini ya rentangnya. Jadi semakin gelap warnanya, dia semakin kecil nilainya, artinya jumlah penumpangnya dia semakin sedikit. Semakin banyak jumlah penumpangnya, dia dikasih warna yang lebih terang. Nah, artinya kalau kita melihat dari grafik ini, dia terlihat bahwa semakin tahun warnanya semakin terang, artinya penumpangnya lebih banyak. Terus kemudian kita juga bisa melihat pola dari bulan tertentu. Dari setiap bulannya itu, kalau di sini mungkin masih tidak terlalu terlihat, walaupun juga terlihat ya ini lebih muda, tetapi yang mulai kelihatan di sini ya, bahwa dalam tahun yang sama, ya, di tahun yang sama, tahun yang sama, tahun yang sama, tahun yang sama, dan seterusnya, di situ terlihat ada bulan-bulan tertentu yang berbeda. Ada bulan-bulan tertentu yang dia ekstrim nih perbedaan warnanya, ya kan? Yang di sini ini berbeda sendiri nih, dua nih, Juli dan Agustus. Di sini juga Juli dan Agustus. Di sini juga Juli dan Agustus. Di sini juga Juli Agustus. Dan seterusnya sampai di sini yang 1960. Juli dan Agustus dia warnanya sangat berbeda sekali. Nah, kayak gini-gini itu memberikan insight yang berbeda dengan kita kalau menggunakan gambar yang tadi nih. Kalau kayak gini kan nggak terlihat ya. Nah, kita bisa melihat dari sini bahwa apa nih yang terjadi. Ada apa dengan bulan ini? Nah, ada apa dengan Juli dan Agustus nih? Kok dia berbeda sendiri gitu ya? Ternyata di sini kan dia mengartikan bahwa dia nilainya sangat tinggi. Berarti ada lonjakan penumpang di setiap bulan Juli Agustus, dan itu berlaku di setiap tahunnya. Ya kan? Karena memang setiap tahunnya kan dia memang meningkat ya. Jadi kalau diskalain itu memang dia jauh gitu perbedaannya dengan bulan-bulan yang lain, dengan bulan-bulan kayak Januari, Februari, atau bahkan yang akhir tahun. Nah, di sini terlihat di bulan Juli Agustus terjadi lonjakan jumlah total penerbangan. Apakah ini berkaitan dengan suatu event tertentu, atau misalnya apa kalau pertengahan tahun kan mungkin masa musim liburan kah? Nah, artinya di sini dari hasil kita menggambarkan grafik dasar, kita bisa memunculkan banyak ide atau banyak pertanyaan untuk kita analisis lebih lanjut. Ya kan, kembali lagi ke materi di data science bahwa seorang data scientist itu harus memiliki curiosity atau harus kepo gitu kan. Nah, ketika melihat data juga seperti ini, kalian juga harus bisa, ini ada apa nih? Sehingga ketika nanti memberikan insight, ketika nanti memberikan penjelasan atau informasi, kita bisa meng-highlight itu, nggak hanya sekedar ini datanya gitu ya. Iya, arti dari data ini apa gitu. Apa hal yang bisa kita tarik yang menjadi suatu apa ya, suatu hal yang menarik untuk dibahas gitu. Karena ini kok tiba-tiba nih kok ada tampilan nih yang aneh sendiri gitu, misalnya kok ada warna yang berbeda. Nah, itu bisa dijadikan sebagai suatu insight yang menarik. Oke, karena nanti berkaitan dengan misalnya kalau kayak gini, berarti ini ada lonjakan di Juli Agustus. Nah, apa strategi yang harus dimainkan di sana di dalam industri tersebut? Contohnya di sini dalam penerbangan. Apa nih? Apakah itu merupakan peak season? Berarti harganya harus dimahalin nih karena orang banyak yang di sini. Atau apa yang strategi yang akan diterapkan di sana? Oke ya, jadi tadi itu adalah plot dasar
yang bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi dari fitur yang ada untuk melihat hubungan dari fitur yang ada. Mulai dari scatter plot, hex-bin plot, line plot, dan juga heat map. Silakan digunakan sesuai dengan kecocokan masing-masing. Jadi tidak semua cocok menggunakan satu jenis tertentu, tapi kalau memang dibutuhkan yang atau kurang cocok dengan menggunakan salah satu, maka bisa digunakan jenis plot yang lain yang lebih sesuai. Oke. Nah, kemudian bagaimana membuat plot yang menyajikan ringkasan statistik? Jadi kalau misalnya kita punya datasetnya gede, kita perlu untuk melihat ringkasan statistiknya dari berbagai fitur yang berbeda-beda. Apalagi misalnya fiturnya ada banyak gitu ya. Fiturnya banyak, recordnya banyak. Nah, kita akan kesulitan untuk melihatnya. Aduh, ini apa ya artinya ya? Ada ribuan baris gitu ya. Bahkan fiturnya juga mungkin bisa jadi ada ratusan gitu. Gimana ya gitu. Sehingga kita perlu membuat ringkasannya dulu. Gitu. Jadi kita biasanya di dash gitu ya. Nanti akan langsung terangkum main-nya, modusnya, variansnya dan lain sebagainya untuk masing-masing fitur. Semuanya akan langsung teringkas. Ya. Nah, dan ini berlaku untuk dataset yang sangat besar. Kalau justru misalnya datasetnya terlalu kecil, nggak perlu malah dilakukan ringkasan data, karena nanti malah menyesatkan informasinya, karena tidak cukup datanya untuk bisa menarik kesimpulan statistik. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya nih datanya cuma 5 titik, ya udah nggak perlu diringkas lagi gitu, karena itu sudah terlalu sedikit. Nah, jadi ringkasan data itu bisa kita pakai kalau misalnya memang kita menghadapi kumpulan data yang sangat besar. Nah, contohnya di sini satu ada histogram. Histogram ini menunjukkan distribusi fitur yang ada di dalam data. Kita bisa membuat plotnya, histogramnya ya untuk menunjukkan beberapa ringkasan statistik di plot yang sama. Nah, di sini misalnya histogram ini menunjukkan distribusi fitur bobot yang tadi ya, weight tadi beserta dengan mean dan mediannya. Nah, di sini kalau dilihat dari grafiknya ini ya, mean-nya ya, nilai mean-nya ini yang merah dengan nilai mediannya ini berbeda ternyata. Jadi dari sebaran data ini ya, min-nya berapa, mediannya berapa. Ini enggak sama. Artinya di dalam distribusi fitur ini dia tidak terdistribusi secara normal. Jadi kalau kita mau melihat bahwa sebaran distribusi itu normal, dia nilai min-nya itu akan sama dengan nilai mediannya. Kalau tidak, maka berarti dia tidak terdistribusi secara normal. Nah, itu bisa dilihat dari histogram. Kemudian ada box plot. Box plot atau plot kotak itu adalah cara untuk memeriksa hubungan antar statistik ringkasan fitur numerik dalam kaitannya dengan fitur kategori lainnya. Misalnya kita ingin melihat ringkasan statistik fitur dari dataset MPG tadi yang diklasifikasikan oleh fitur lain, misalnya jumlah silinder. Nah, di sini kita bisa menggunakan box plot. Ya, di sini misalnya menggunakan fitur yang tadi modelier ya dengan MPG atau jarak tempuh. Yang mana di sini kita akan menganalisis efisiensi manufaktur dan jarak tempuh kendaraan selama beberapa tahun. Nah, di sini batas dari kotak ini menunjukkan jangkauan antar kuartilnya. Ya, batas kuartil atas, batas kuartil bawah gitu ya. Yang 25%, 75%, dan juga ada garisnya di dalam kotak yang mana artinya ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah untuk masing-masing datanya. Nah, kemudian ada juga titik di luar batang-batangnya ini, di luar block spotnya ini. Di luar box plotnya ini, yaitu outlier di sini ya, namanya outlier, yaitu ada data yang di luar rentang. Nah, sedangkan di sini ya, ini merupakan batas nilai minimum dan maksimumnya ya yang bukan outlier. Nah, masing-masing batangnya ini. Nah, kalau dilihat dari sini, jarak tempuh ya itu meningkat, ya kan? Jarak tempuh itu meningkat secara substansial di tahun 80 nih ya, tinggi.
dibandingkan dengan tahun 70-an. Nah, ini kan bisa kelihatan bahwa ini nilainya dia perbedaannya cukup signifikan ya, bahwa di sini MPG-nya atau jarak tempuhnya itu meningkat antara yang di tahun 70 dengan yang di tahun 80. Nah, kalau dibandingkan itu bisa kelihatan. Kemudian ada yang namanya violin plot, yang mana kita bisa mendapatkan petunjuk mengenai semua distribusi fitur numeriknya itu yang dikelompokkan berdasarkan fitur kategori lainnya. Nah, violin plot ini mirip dengan box plot, tapi detailnya lebih banyak dari variasi datanya. Jadi di sini, kalau titik-titiknya lebih banyak, dia akan lebih gemuk. Nah, biasanya seperti itu. Jadi di sini menggambarkan variasi rinci dari MPG berdasarkan model dekade misalnya dan wilayah asalnya. Di sini yang biru itu untuk data USA, kuning Japan, hijau Eropa misalnya. Di sini akan membandingkan selain dari MPG dan model decade fiturnya juga antar negara. Di sini diberikan gambaran sehingga kita bisa melihat nih bagaimana kalau dari negara asalnya juga. Nah, di sini terlihat bahwa selama di tahun 70-an ini, ya, di tahun 70-an ini yang USA berarti kan yang biru, di sini sebagian besar kendaraan di AS memiliki jarak tempuh rata-rata. Nah, ini titiknya ini di sini, 19. Ya, sedangkan kendaraan Jepang dan Eropa di sini jarak tempuh rata-ratanya lebih tinggi, yaitu 27 dan 25. Nah, sedangkan di tahun 80-an ini melonjak, gitu ya. Melonjak dan median jarak tempuh kendaraan di Amerika itu masih sama dengan jarak tempuh kendaraan di Jepang dan Eropa. Nah, nih, kalau lihat di sini Amerika, di sini ternyata masih sama seperti Jepang dan Eropa di tahun 70-an. Nah, kan kelihatan. Sedangkan di tahun 80-an di sini untuk Jepang dan Eropa di sini sudah naik lagi. Walaupun di sini memang terjadi kenaikan di USA, tapi kenaikannya untuk tahun 80-an itu ternyata sama dengan Jepang dan Eropa tahun 70-an gitu. Jadi di situ kan bisa langsung ditarik informasi gitu, didapatkan informasi wah ini ada yang ketinggalan nih misalnya seperti itu. Jadi ketika kita melihat atau menganalisis dari sebuah grafik gitu ya, itu akan lebih memudahkan kita memberikan ulasan. Ya, tidak hanya kalau misalnya berupa data angka kita kan kesulitan untuk melihat ini data ini artinya apa gitu. Tapi kalau langsung digambarkan kita tidak hanya bisa menggambarkan oh ini naik per negara, tetapi kita juga bisa membandingkan dan bahkan kita bisa melihat dari masing-masing nilai variabelnya. Pada variabel nilai sekian dengan variabel nilai sekian apa perbedaannya, apa perbandingannya gitu. Nah, kita bisa lebih kaya mengulasnya gitu. Dan itu menjadi apa ya kalau misalnya dikaitkan dengan rencana strategis atau ke pengambilan keputusan, wah itu adalah hal yang sangat penting, informasi yang sangat penting tuh yang seperti itu gitu kan. Misalnya Amerika nanti akan bisa mengambil keputusan bahwa wah ini ketinggalan jauh nih, masa iya tahun 80-an sama dengan Jepang dan Eropa tahun 70-an gitu misalnya. Oke, ya. Jadi di sini juga kita bisa melihat data gambarnya ini ada yang lebih gemuk gitu, misalnya yang di Jepang ini ya, di Jepang ini dia lebih gemuk, artinya dia menunjukkan tentang probabilitas yang lebih tinggi gitu, sedangkan yang lebih tipis itu menunjukkan area dengan probabilitas yang lebih rendah gitu. Kemudian di sini kalau kuartilnya sama seperti box plot gitu ya, kemudian titiknya yang putih ini adalah mediannya atau nilai tengahnya gitu ya. Itu untuk violin plot. Jadi mirip dengan box plot, cuman lebih detail untuk fitur-fiturnya. Oke. Nah, itu beberapa contoh penggambaran atau visualisasi untuk statis ya, data dengan sifat yang masih statis belum yang interaktif. Minggu depan kita akan bahas yang interaktif. Nah, kita bisa menggunakan cara-cara menggambar yang sederhana tadi untuk melihat hubungan antar fitur, kemudian untuk juga bisa juga membandingkan, bisa juga untuk melihat deskripsi datanya juga jika datanya memang data dalam jumlah besar.
Oke, nah untuk melatihnya, kalau yang tadi kalian bisa download dari e-learning, sudah saya siapkan untuk sintaksnya, tapi untuk latihan lebih lanjut, silakan kalian download dari Open Data ini, ya, tinggal diklik linknya, silakan di-download datanya, kemudian silakan kalian buat plotnya menggunakan teknik visualisasi yang tepat. Nah, kan itu tadi ada beberapa ya, ada scatter plot, ada line plot, ada apa itu bin plot, ada macam-macam lah ya. Nah, itu silahkan yang cocok yang mana. Ya, silahkan pilih yang cocok yang mana untuk menyajikan pola global dari fitur tinggi dan fitur berat badan dari pemenang medali pada Olimpiade tahun 2016 dari 5 cabang olahraga. Itu ada datanya di sini ya. Jadi data Olimpiade ya, Olympic Games. Nah, silahkan digambarkan untuk menyajikan fitur tinggi dan berat badan dari pemenang medali di tahun 2016. Nah, silakan pilih plotnya yang cocok atau yang paling sesuai itu yang mana. Kemudian juga kedua, buat untuk menyajikan ringkasan statistiknya untuk tinggi dan berat pemainnya juga yang setiap jenis, yaitu untuk yang emas berapa, yang untuk perak, yang untuk perunggu, di dalam datanya itu ada. Caranya di sini saya berikan petunjuk pengerjaannya, yaitu dari datanya itu silahkan di-download datanya, datasetnya, kemudian silahkan diformat di data frame itu seperti latihan di minggu kemarin. Kemudian silahkan pilih hanya yang pemenang medali dari tahun 2016, karena kan itu mungkin banyak datanya ya, silahkan gimana cara memilih. Kemudian lihat fitur-fitur di dataset yang diperlukan, ya. Perhatikan tipe datanya, apakah itu kategori atau numerik. Kemudian silakan dibuat gambar plotnya, kemudian dicek yang paling cocok yang mana untuk menggambarkan fitur tinggi dan berat badan. Kemudian juga untuk yang menggambarkan ringkasan statistiknya itu juga silahkan pilih dari fitur berat dan tinggi badan, kemudian dipisahkan berdasarkan jenis kelamin atletnya. Nah, silakan itu digunakan petunjuk ini untuk menggambarkan hasil dari dataset tadi. Jadi selain dari kalian mencoba praktikumnya yang saya sediakan, juga kalian bikin ini. Nah, silakan digambar ya, kemudian silakan upload pekerjaannya di blog yang sudah dibuat minggu lalu ya. Hasil plotnya seperti apa. Kemudian nanti yang dikumpulkan di e-learning link page-nya aja. Ya, link page-nya aja sehingga nanti saya tinggal klik ya di link itu untuk melihat hasilnya. Gitu. Maksimal pengumpulannya tanggal 12 September jam 9 pagi. Ya, nanti kan akan kelihatan postingnya. Postingnya tanggal berapa ya. Jadi di e-learning juga kalian nanti saya akan membuat Dropbox-nya untuk assignment-nya supaya memudahkan saya menarik nilai kalau di e-learning, karena kalau misalnya dari blognya kalian sendiri aja itu kan saya harus ngelihat satu-satu, saya nggak bisa langsung narik data. Nah, kalau di e-learning kalian cukup kumpulkan link page-nya saja, nanti saya bisa narik data untuk penilaiannya. Seperti itu. Itu tugasnya, jadi tugasnya membuat gambar dari pilihan macam-macam plot yang dijelaskan yang di atas. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Masih mudah. Datanya juga yang diolah masih sederhana dan masih statis. Ini untuk latihan aja. Oke, tidak ada. Ya, sudah jam 3. Baik. Kalau sudah tidak ada,
Sudah paham semua? Masih gampang ya? Saya cukupkan untuk pertemuan kita